Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 575.1. Suara Huo Yuhao sangat polos dan monoton, tetapi ia bergerak jauh ke kejauhan saat menutupi seluruh perkemahan Sun Moon Empire. Namun, tidak ada alat pengintai jiwa tunggal yang bisa mendeteksi lokasi yang tepat dan suasana tegang menjadi lebih intens. Juzi secara alami bisa mendengar suaranya dari tenda komandannya. Selain itu, beberapa utusan sudah melaporkan apa yang terjadi di luar padanya. Juzi masih merasa sedikit melankolis. Alasan untuk itu adalah bahwa dia baru saja menerima berita tentang Komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Evilaye Tyrant, Xia Xuanchen, melalui alat jiwa transmisi mereka. Evilaye Tyrant dan Imperial Dragon Legions telah berhasil dalam penyergapan mereka terhadap Lingdou City, dan mereka telah berhasil menghancurkan istana kerajaan Dowling City. Tetapi ketika mereka bersiap untuk mundur, banyak tuan roh jahat muncul untuk menyergap mereka, yang mengakibatkan dua legiun mengalami kerugian besar. Bahkan Komandan Imperial Dragon Legion, Su Tianyuan, telah binasa. Reaksi pertama Juzi adalah membatasi berita ini ketika dia menerimanya. Setidaknya, dia harus melakukannya sebelum Xia Xuanchen dan yang lainnya kembali. Master jiwa jahat menyergap dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang adalah berita besar, dan dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini bahkan dengan reputasinya sebagai War God Empress. Apa yang diwakili legiun insinyur jiwa peringkat binatang? Mereka mewakili militer, belum lagi legiun kekaisaran naga terlibat. Legiun naga kekaisaran mewakili keluarga kerajaan. Su Tianran sendiri harus menangani masalah ini dengan hati-hati bahkan jika dia ada di sini sendiri, karena masalah ini melibatkan militer dan keluarga kerajaan, apalagi Juzi. Dan roh jahat menguasai. Mereka mewakili Gereja Roh Kudus, yang memiliki dua Douluo utama. Selanjutnya, pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zhongliwu, adalah pengawas pasukan mereka sekarang. Juzi tidak mengerti mengapa Gereja Roh Kudus tiba-tiba menyergap dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang, tapi dia percaya Xia Xuanchen. Dari sudut pandangnya, Xia Xuanchen adalah yang terlemah di antara 4 komandan legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Namun, dia memiliki pikiran paling jernih, dan itulah alasan mengapa dia memberinya tanggung jawab yang berat. Xia Xuanchen telah menganalisis tujuan Gereja Roh Kudus secara rinci dalam transmisinya. Gereja Roh Kudus menentang militer, dan mereka mengejar kekuatan Legiun Insinyur Jiwa. Pada saat yang sama, mereka pergi setelah Komandan Legiun Insinyur Kekaisaran Naga, Su Tianyuan. Alat jiwa berjenis penyimpanan yang membawa Su Tianyuan di tubuhnya telah menghilang selama serangan itu, dan kemungkinan ada beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 di alat jiwa penyimpanan itu. Mereka tidak tahu ada berapa tepatnya. Apakah itu alasan yang cukup? Alasan itu tidak cukup untuk orang normal. Menyerang dua legiun peringkat binatang adalah berita besar, toh. Tetapi bagi Gereja Roh Kudus, yang selalu egois, dan yang hanya memedulikan diri mereka sendiri sampai pada titik di mana mereka tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, alasan ini tidak mungkin lebih normal. Juzi sangat jelas apa yang digunakan oleh pemimpin sejati Gereja Roh Kudus, Ye Sishui, untuk mendakwa dewa kematiannya. Belum lama ini, Gereja Roh Kudus telah menggunakan beberapa puluh ribu roh dari para prajurit yang telah binasa untuk menyerang Dewa Bis. Selanjutnya, Zhongliwu secara pribadi memimpin tim untuk mengejar dan membunuh di Tian. Zhongliwu dan yang lainnya telah kembali. Ada lebih dari 10 penguasa jiwa jahat ketika mereka pergi, tetapi sepertiga dari mereka telah menghilang ketika mereka kembali. Ekspresi Zhongliwu tegas dan serius, dan terbukti bahwa rencana mereka tidak berhasil. The Beast God tidak mudah dibunuh, dan hasil ini juga menguntungkan Juzi. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Namun, ada keributan di dalam pasukan ketika Zhongliwu dan yang lainnya menggunakan jiwa prajurit yang mati untuk tujuan itu. Individu kuat Gereja Roh Kudus berhasil lolos, tapi Juzi harus mengambil banyak tekanan. Ada alasan untuk kemarahan tentara. Tentara mengorbankan hidup mereka untuk negara, dan mereka sudah menjadi pahlawan, tetapi jiwa mereka setelah kematian mereka akhirnya digunakan oleh Tuan Jiwa Jahat Gereja Roh Kudus. Mereka bahkan diubah menjadi roh pembalasan, dan itu adalah fakta bahwa tentara tidak bisa mentolerir sama sekali. Konflik antara Gereja Roh Kudus dan militer terus membangun. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa berita yang dibawa Xia Xuanchen tidak hanya akan menyalakan sekering.
Berita itu akan menyebabkan konflik kekerasan antara tentara dan Gereja Roh Kudus. Juzi tidak begitu takut dengan Gereja Roh Kudus. Militer memiliki banyak individu yang tangguh, dan ada cukup banyak insinyur jiwa kelas 9. Tentara bahkan memiliki beberapa legiun insinyur jiwa peringkat binatang yang mendukung mereka. Tapi bagaimana dengan Radiant City? Ada 2 tuan jiwa jahat di sana, dan salah satunya adalah Dewa Kematian Douluo, Yesus Hui. Yayasan Gereja Roh Kudus juga di Radiant City. Jika sesuatu terjadi di sini, Gereja Roh Kudus akan bergerak di ibu kota mereka. Dia tidak peduli tentang kehidupan Su Tianran, tetapi dia peduli tentang kehidupan putranya. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tidak bisa membiarkannya berantakan. Juzi bahkan lebih berkonflik dalam keadaan seperti itu, dan dia merasa sulit untuk membuat keputusan terlepas dari kecerdasan dan kalibernya. Dia hanya bisa sementara menekan kemarahan tentara. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan konflik terjadi antara tentara dan Gereja Roh Kudus sebelum persiapannya selesai. Itu tidak menguntungkan baginya. Selanjutnya, Juzi merasa sedikit aneh. Siapa yang dikerahkan Gereja Roh Kudus untuk menyergap 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang? Juzi memiliki perkiraan kasar tentang penguasa jiwa Gereja Roh Kudus. Kekaisaran Sun Moon juga telah menyelidiki masalah itu sebelumnya. Juzi sangat menyadari kemampuan Legiun 2 insinyur jiwa itu. Bahkan jika mereka lebih santai setelah serangan sukses mereka di Dowling City, siapapun yang ingin menyergap mereka harus sangat kuat. Makhluk mate, banyak makhluk mayat hidup, itu terdengar seperti metode Gereja Roh Kudus. Tapi ada beberapa keraguan dalam laporan Xia Xuanchen yang menarik perhatiannya. Musuh-musuh mereka bisa menyembunyikan diri. Fakta itu saja membuat jantung Juzi berdetak kencang. Ada tuan jiwa yang tahu bagaimana menyembunyikan diri, dan ada juga tuan jiwa jahat yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi dia tahu hanya satu orang yang mahir menyembunyikan dirinya dan bertarung sendirian. Selanjutnya, Xia Xuanchen juga mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan es dan salju yang luar biasa di antara para penguasa jiwa jahat yang telah menyerang mereka. Para penguasa jiwa jahat telah mengandalkan semacam kemampuan es dan salju tipe domain untuk menciptakan perangkap kematian dan mengepung mereka. Es dan salju, kemampuan siluman. Juzi tidak akan cocok untuk dikenal sebagai permaisuri dewa perang jika dia masih tidak mencurigainya ketika kedua kemampuan ini ada pada saat yang sama. Juzi hanya bisa memaksakan tawa ketika dia memikirkan orang itu. Juzi akhirnya merasakan obatnya sendiri, dan betapa canggung situasinya. Dia tahu apa yang lawannya lakukan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak bisa mengekspos identitas lawannya. Benarkan, dia yakin bahwa Huo Yuhao kemungkinan adalah pelaku yang menyergap 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang, dan anggota Tang Sekte lainnya mungkin telah membantunya juga. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia juga ingin berurusan dengan Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao telah menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang Sun Moon Empire dan menjebak Gereja Roh Kudus. Dalam beberapa hal, dia membantunya. Tapi waktunya tidak tepat, kan? Selanjutnya, Huo Yuhao juga membunuh Su Tianyuan. Su Tianyuan adalah seorang pangeran yang memegang otoritas tertinggi. Kematiannya berarti kekuatan dan otoritas keluarga kerajaan akan dirombak sekali lagi, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Tianyuan. Tindakan Huo Yuhao mengacaukan segalanya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia akan menyia-nyiakan usahanya di masa lalu jika dia melakukannya. Jika tentara dan hubungan Gereja Roh Kudus dijembatani, dan jika tentara dan Gereja Roh Kudus ingin menyerang kota Shrek, maka itu akan lebih buruk baginya. Juzi telah menggunakan tanggung jawab Akademi Shrek untuk membela diri berkali-kali, sementara Huo Yuhao adalah orang yang menggunakannya pada saat ini. Juzi harus mengakui bahwa dia seharusnya tidak memberitahu Huo Yuhao saat itu bahwa dia menargetkan Kekaisaran Dowling, karena orang itu terlalu pintar. Tapi Juzi tidak merasa kehilangan. Istana Kerajaan Dowling City dibinasakan, dan bahkan jika kedua legiun insinyur peringkat binatang pada akhirnya dibantai, dia masih akan menjadi pemenang utama. Kenyataan membuktikan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya sudah terlambat. Situasinya sangat berantakan, dan itu memaksa Juzi untuk membagi pikirannya untuk menghadapi segala macam masalah. Dia masih sangat sibuk dengan pekerjaan ketika dia mendengar suara Huo Yuhao dari luar. Reaksi pertama Juzi ketika dia mendengar suara Huo Yuhao adalah, jadi orang yang menyergap kedua pasukan itu bukan dia. Iya, jika dia yang melakukannya,
mengapa dia kembali begitu cepat? Dan apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku ingin menangkapnya? Atau apakah dia mencoba menggunakan hubungan kita untuk membuatku bingung? Tidak, bukan itu yang dia lakukan. Juzi sedikit terkejut, dan pikirannya terasa sedikit kosong. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao sendiri, dia harus memberi Juzi kejutan untuk berurusan dengannya. Dia telah berhasil untuk saat ini. Laporan Xia Xuanchen berarti bahwa tentara yang tersisa dari 2 legiun hanya akan kembali ke tentara di malam hari. Itu karena mereka harus menutupi banyak masalah, dan alasan lain adalah mereka menjadi sangat tegang dan khawatir setelah Huo Yuhao menyerang mereka terus-menerus. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Selain itu, eksploitasi mereka sebelumnya membuat mereka sangat lelah. Mereka sudah mencoba yang terbaik untuk mencapai kemah mereka pada malam hari. Karena itu, Juzi segera menyadari setelah kekosongan sesaatnya bahwa Huo Yuhao mungkin masih menggunakannya. Orang pintar yang ingin mengalahkan orang lain harus berpikir lebih cermat. Jika Huo Yuhao secara tepat menghitung waktu yang dibutuhkan kedua legiun ini untuk kembali, apa yang dia lakukan, tepatnya? Lewati pesanan saya, Fire Phoenix Soul Engineer Legion akan dimobilisasi, dan mereka akan mengantarku untuk melihat apa yang dilakukan orang itu. Semua front alat jiwa, siapkan pertahanan terkait tetapi tahan api. Beritahu semua insinyur jiwa kelas 8 ke atas untuk berkumpul di langit dan bersiap untuk pertempuran. Petik 2. Juzi memberi serangkaian perintah sebelum dia keluar dari tendanya. Soul Land 2 Chapter 575.2. Juzi sama sekali tidak peduli tentang keselamatannya sendiri, tetapi Huo Yuhao adalah orang yang memprovokasi dia. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mengambil nyawanya, tidak peduli bagaimana mereka bertarung satu sama lain. Kalau tidak, dia tidak akan kembali hidup-hidup dari demiplan mistis itu. Cahaya redup berkedip di udara, dan setiap insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon menarik wajah panjang. Mereka tidak bisa mengunci musuh mereka. Apa yang terjadi ini berarti bahwa orang ini dapat memasuki kemah mereka sesuai keinginannya. Keselamatan dulu, Komandan. Kami tidak tahu di mana orang itu. Juzi baru saja keluar dari tendanya ketika beberapa insinyur jiwa kelas 9 mengelilinginya. Selain itu, mereka merilis penghalang pertahanan terkait dan mengandungnya di dalamnya. Juzi tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, dia tidak berani menjelajah terlalu dalam kekam kami. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia masuk. Ayo pergi dan lihat apa yang dia lakukan. Petik 2. Kata-kata ini hanya ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Juzi sangat jelas tentang seberapa kuat kemampuan bertahan hidup Huo Yuhao setelah mengetahui tentang orang yang ditanganinya. Komandan, Fire Phoenix Legion telah dikumpulkan. Juzi mengangguk. Fire Phoenix Legion akan mengikutiku ke udara. Aktifkan penghalang pertahanan terkait Legion. Petik 2. Huo Yuhao dan Tang Wutong masih di langit, tetapi mereka disembunyikan dengan imitasi, dan tidak ada yang bisa melihat di mana mereka berada. Cahaya terus berkedip ketika satu bola cahaya bersinar di langit. Sebuah bola merah menyala perlahan-lahan naik dari perkemahan Sun Moon Empire di saat berikutnya. Bola itu tembus cahaya, dan apa yang terjadi di dalamnya bisa diamati dengan samar. Insinyur jiwa Fire Phoenix Legion semuanya mengenakan alat jiwa merah menyala, dan peralatan mereka sangat mencolok. Status Fire Phoenix Legion di antara 4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang awalnya hanya kedua setelah Imperial Dragon Legion. Sejak Juzi mengambil alih dan setelah dia menerima dukungan keras Su Tianran, bersama dengan reputasinya yang meningkat sebagai War God Empress, status Fire Phoenix Legion semakin meningkat sebanding dengan status Imperial Dragon Legion. Berkas cahaya menyala satu demi satu di langit. Udara jelas memutar dan memutarbalikkan sedikit karena penghalang pertahanan terkait Fire Phoenix Legion. Ini adalah fenomena karena suhu tinggi, karena alat jiwa Fire Phoenix Legion terutama adalah senjata tipe api. Juzi melayang-layang di dalam bola. Dia mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang luar biasa yang berwarna merah keemasan yang melindungi tubuhnya dengan sempurna. Cahaya cemerlang dan mengalir-mengalir di sekitar alat jiwa berbentuk manusia ini, dan alat jiwa ini berbeda dari alat jiwa berbentuk manusia Kekaisaran Sun Moon lainnya yang telah dilihat Huo Yuhao. Meskipun dia hanya mengamati dari jauh, Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa kemampuan alat jiwa berbentuk manusia ini sebanding dengan armor God Warnya. Set ini mungkin bahkan lebih unggul dalam beberapa hal. Sebagai contoh, Juzi bisa menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini yang sangat mencolok di puncak alat jiwa kelas 9 bahkan dengan peringkat kultivasinya.
Ini berarti bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia dapat mengurangi permintaannya untuk menggunakannya. Karakteristik ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki armor perang God. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa yang memakai alat jiwa berbentuk manusia ini. Juzi mengenakan alat jiwa berbentuk manusia ini lebih untuk perlindungan pribadinya daripada apapun. Huo Yuhao muncul kembali di udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Banyak alat jiwa di bawahnya terkunci padanya sekali lagi saat dia mengungkapkan dirinya. Namun, insinyur jiwa yang bertanggung jawab untuk mengunci posisinya dengan cepat menyadari keheranan mereka bahwa mereka tampaknya mengunci ketiadaan. Mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan yang hidup sama sekali. Huo Yuhao sekarang seorang veteran, jadi dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Apa yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana, dia menggunakan spiritual interference domain dan membuat hologram 100 meter darinya. Insinyur jiwa dapat mengunci itu sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka masih tidak akan menemukan lokasi tepatnya. Selanjutnya, deteksi spiritual Huo Yuhao meliputi seluruh tempat. Selama itu tidak menyentuh penghalang spiritual, alat jiwa apapun yang akan menembak akan muncul dalam jangkauan deteksi, maka dia tidak akan memiliki masalah menghindari serangan. Kau permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Sun Moon. Suara sedingin es Huo Yuhao menjelajah ke kejauhan. Namun, nadanya tampak sedikit berubah ketika dia mengucapkan beberapa suku kata terakhir. Tidak mungkin nadanya tidak bisa berubah. Ada tangan kecil mencubit pinggangnya dan memutar dagingnya 180 derajat. Terus berpura-pura, Tang Wutong berpikir sendiri dengan marah. Juzi menatap Huo Yuhao dengan dingin saat dia merendahkan suaranya dan menjawab, "Ya, saya Ratu Sun Moon Empire. Saya juga komandan pasukan ini. Saya tidak berharap Anda menunjukkan diri Anda. Karena Anda di sini, maka jangan menolak penangkapan. Sepertinya Slack City tidak bisa melindungimu." Petik 2. Mata mereka berdua sangat dingin. Mereka begitu berjauhan, dan ada juga pelindung di sekelilingnya, sehingga mereka tidak bisa melihat mata satu sama lain dengan jelas. Tetapi sensasi aneh muncul di hati mereka pada saat ini. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan satu sama lain dengan identitas awal sebagai orang lain memandang, dan sebagai musuh. Juzi tidak ceroboh karena Huo Yuhao adalah lawannya. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih waspada dan waspada karena Huo Yuhao adalah orang yang melayang di langit di seberangnya. Tidak masalah bahwa dia telah menang selama beberapa pertemuan mereka sebelumnya. Dia sangat jelas dengan pemahamannya tentang Huo Yuhao tentang betapa menakutkannya lawannya jika dia mengeluarkan potensinya. Realitas juga membuktikan fakta ini, karena kerusakan yang dialami Huo Yuhao secara tunggal terhadap Kekaisaran Sun Moon menyaingi seluruh kekaisaran jiwa surgawi. Berapa banyak alat pengintai jiwa yang dia hancurkan, belum lagi para insinyur jiwa, bagian-bagian alat jiwa, dan yang lainnya. Juzi menatap Huo Yuhao di kejauhan, dan dia sudah sangat yakin bahwa Huo Yuhao adalah pelaku yang telah menyerang 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Itu pasti dia. Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Anda telah meminta saya, jadi saya di sini. Saya sudah melepaskan diri dari kota Shrek pada saat yang sama. Saat ini, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Tangkap aku jika kau bisa. Siapapun yang tidak yakin bisa mendapatkan saya." Petik 2. Juzi mendengus dingin dan balas, "Kamu tampak sangat percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan 100.000 pasukan saya sendirian? Anda hanya memiliki 2 pilihan, tunduk kepada kami atau mati." Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Kamu ingin aku tunduk? Bermimpilah. Siapakah kamu yang meminta saya untuk menyerah? Karena alat jiwa yang Anda miliki di bawah Anda. Jika Anda mengerti saya, maka Anda harus tahu bahwa alat-alat jiwa itu tidak berguna bagi saya. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan menjadi wabah bagi pasukan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Mungkin membunuhmu tidak akan mudah, tapi aku yakin akan membunuh bawahanmu. Rintangan pertahanan tertaut Anda tidak dapat diaktifkan terus-menerus, dan mereka tidak dapat menutupi seluruh pasukan Anda, bukan?" Suara Huo Yuhao diproyeksikan ke kejauhan dengan kekuatan spiritualnya, dan setiap ekspresi Jenderal Kekaisaran Sun Moon berubah secara drastis ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka semua telah melihat kehebatan Huo Yuhao sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu apa peringkatnya, dia bisa menerima serangan dari Beast God dan bertahan hidup. Dia harus menjadi Doulo berjudul, paling tidak.
Normal Titlet Douluo bukan masalah besar, karena mereka tidak bisa bersembunyi dari berbagai alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Mereka akan hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa mendekati tentara kekaisaran. Tetapi orang ini berbeda. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, mereka tahu itu bisa menggunakan kemampuannya untuk bersembunyi dari semua alat jiwa pengawasan mereka. Jika seseorang yang tangguh seperti dia bertekad untuk membantai dan membunuh semua orang tanpa peduli dengan identitasnya, dan tidak dapat dideteksi, maka semua orang akan berada dalam bahaya. Secara alami, dia tidak akan menargetkan tentara normal. Sebaliknya, para jenderal dan insinyur jiwa tidak diragukan lagi akan menjadi sasarannya. Mereka mungkin akan baik-baik saja selama 1 atau 2 hari, tetapi bagaimana jika ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama? Berapa banyak orang yang akan dia bunuh? Tidak ada yang tahu. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya, tetapi berurusan dengan seseorang seperti itu bukanlah tugas yang mudah sama sekali. Atmosfer seluruh Sun Moon Empire menjadi sedikit tegang dan turun. Ekspresi Juzi berubah gelap ketika dia berkata dengan dingin, sejak kapan lulusan Akademi Shrek menjadi sangat tak tahu malu. Huo Yuhao tersenyum tipis. Ini adalah perang, dan hanya ada kemenangan atau kekalahan. Pemenang menjadi raja, dan yang kalah menjadi penjahat. Anda harus tahu ini, permaisuri, bukan? Ya, kami tidak cocok untuk Anda di medan perang terbuka, dan Shrek Academy telah mengusir saya karena Anda. Sekarang, saya mandiri, dan tidak ada ruginya lagi. Aku bahkan tidak punya tempat makan. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan katarsis saya? Dan Anda, mereka yang telah mengambil mata pencaharian saya, akan menjadi target saya. Petik 2. Juzi memutar matanya. Sejak kapan dia menjadi sangat tak tahu malu? Aku bisa memberimu penghidupanmu. Jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Sun Moon, saya dapat memutuskan untuk memaafkan semua yang telah Anda lakukan. Selanjutnya, saya dapat menunjuk Anda sebagai salah satu keluarga kerajaan yang dipuja. Kami dapat memberikan semua yang Anda butuhkan. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, dan tawanya sangat berlebihan. Betulkah? Jika itu masalahnya, saya bisa memikirkannya. Tuntutan saya tidak setinggi itu. Saya pernah mendengar bahwa permaisuri Gat Perang cukup cantik. Saya sudah punya istri, jadi saya tidak bisa menganggap Anda sebagai istri saya, tetapi Anda pasti bisa menjadi selir saya. Anda bisa menjadi selir saya. Petik 2. Kamu, Juzi tampak marah. Pasukan Kekaisaran Sun Moon di bawah mereka jatuh dalam kegemparan. Apa itu tadi? Itu benar-benar penghinaan. Juzi memiliki reputasi yang mulia dalam militer Kekaisaran Sun Moon. Dia dikenal sebagai Dewi Perang, dan dia adalah seorang jenius militer yang dunia hanya bisa temui sekali dalam bulan biru. Pada saat ini, dia dipermalukan oleh lawannya di medan perang. Selain itu, Su Tianran hanya memiliki permaisuri yang satu ini karena dia menjadi permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia tidak memiliki wanita simpanan atau selir. Kata-kata Huo Yuhao setara dengan mempermalukan seluruh Kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa Fire Phoenix Legion semuanya merasa marah pada ketidakadilan. Jika bukan karena kewibawaan Juzi otoritasnya, mereka akan mengecam sejak lama. Soul Land 2 Chapter 575.3. Tapi tidak peduli seberapa marah jenderal dan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, mereka tidak akan pernah berharap bahwa permaisuri dewa perang mereka merasa sangat bertentangan pada saat ini. Cacingan, kau benar-benar cacingan. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu di depan semua orang? Anda harus memberitahu saya hal-hal seperti itu secara pribadi. Siapa tahu, saya bahkan mungkin setuju. Tahukah Anda bahwa saya memikirkan hal itu setiap hari, dan saya lebih suka menjadi selir Anda daripada permaisuri ini. Hati Juzi gemetar, dan napasnya tidak seimbang. Individu tangguh Fire Phoenix Legion di sampingnya berpikir bahwa dia mendidih dengan amarah, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua menunggunya untuk memberikan perintah. Kamu meminta untuk mati, Huo Yuhao. Kata-kata Juzi nyaris keluar dari sela-sela giginya. Tapi dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao, yang masih dalam bayang-bayang, merasa tidak enak pada saat ini. Tang Wutong menghukumnya dengan marah. Huo Yuhao menggunakan kesadarannya untuk terus menjelaskan kepadanya bahwa dia melakukan ini untuk membuat marah orang-orang kuat Kekaisaran Sun Moon sehingga dia bisa menjalankan langkah berikutnya dalam rencananya. Sayangnya, Tang Wutong hanya seorang wanita yang cemburu sekarang. Apakah kamu tidak setuju, permaisuri? Jadi apa yang Anda katakan tentang memberi saya apapun yang saya inginkan tidak ada artinya?
Kalau begitu, aku juga tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang tidak berarti. Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Juzi berkata dengan dingin, Huo Yuhao, apakah kamu percaya bahwa aku tidak bisa memberikan perintah sekarang untuk menyerang kota Shrek dan membantai seluruh kota? Saya akan memusnahkan yayasan akademi Anda yang berumur 10.000 tahun, dan saya akan menghapus akademi Shrek dari muka bumi untuk selamanya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan dingin, jika Anda berani melakukan itu, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membunuh setiap orang dari Kekaisaran Sun Moon, termasuk warga Kekaisaran, bahkan jika itu menghabiskan seluruh hidup saya dan napas terakhir saya. Saya tidak akan membuat pengecualian. Aku akan melakukan itu sampai darah Kekaisaran Sun Moon tidak lagi mengalir di dunia ini. Petik 2. Apa? Kekaisaran Sun Moon bukan satu-satunya yang heran ketika Huo Yuhao mengatakan kata-kata itu. Anggota senior Shrek Academy yang terbang ke udara di kejauhan juga kaget. Mereka akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao akan pergi ke paviliun Dewa Laut tadi malam untuk mengundurkan diri, yang tampak sedikit impulsif. Dia mungkin tidak impulsif sama sekali ketika itu terjadi, dan dia sudah punya rencana di benaknya. Apa yang dia katakan? Dia adalah Titoul Douluo, dan dia mengancam akan mengambil tindakan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, meskipun dia menargetkan Kekaisaran Bulan Matahari. Apa artinya itu? Ini berarti bahwa ia akan menjadi mesin pembantaian dan pembunuhan, dan ia akan menjadi musuh seluruh benua. Dia akan menjadi seorang pembunuh. Bahkan Tuan Jiwa Jahat pun tidak berani mengatakan sesuatu seperti ini. Huo Yuhao akan menjadi musuh publik bagi seluruh dunia penguasa jiwa, dan semua orang akan menentangnya. Bahkan Kekaisaran Luo Bintang atau Kekaisaran Douling tidak akan melindunginya, karena apa yang telah ia mengancam akan dilarang. Ini benar-benar dilarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi sama sekali di dunia para penguasa jiwa, dan juga di dunia para insinyur jiwa. Yang kuat tidak akan memangsa warga sipil yang tidak bersalah. Ini adalah aturan tak terucapkan yang diterapkan terutama untuk Titlet Douluo. Kekuatan destruktif berjabatan Douluo luar biasa, dan membunuh 10.000 warga sipil normal dalam sehari tidak sulit sama sekali. Kiamat akan turun ke dunia, dan sungai akan mengalir dengan darah. Karena itu, Huo Yuhao tidak hanya menentang Kekaisaran Sun Moon ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menempatkan dirinya di ujung yang berlawanan dengan seluruh benua. Dia menentang kemanusiaan. Penatua Suan melayang-layang di udara ketika otot-otot wajahnya tiba-tiba bergerak dengan jelas. Penatua Song menatap Penatua Suan dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Penatua Suan memaksa tertawa dan menjawab, pertanyaannya sekarang adalah apakah dia akan melakukan ini atau tidak. Dia membuang reputasinya keluar jendela dengan kata-katanya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tidak heran dia ingin melepaskan semua yang dia miliki di Akademi Shrek. Anak ini tidak pernah gagal mengejutkan kami. Petik 2. Aku bangga. Qian Duoduo tiba-tiba berdentang dari samping. Xian Liner menamparkan kepalanya yang botak dan membentak, apa yang kamu banggakan? Qian Duoduo terkekeh dan berkata, tidakkah kalian berpikir Yuhao benar-benar mulai menjadi seperti prajurit tertinggi? Apa itu Ultimate Soldier? Seorang Ultimate Soldier dapat mengubah gelombang pertempuran sendirian, bahkan jika dia dihadapkan dengan ribuan tentara dan musuh. Huo Yuhao mulai mewujudkan esensi itu, dan itu mungkin bukan hal yang buruk. Adapun apa yang baru saja dia katakan, saudara sesepuh saya, sudahkah kalian mendengar sesuatu? Petik 2. Penatua Zhuang adalah yang pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar apa-apa, kami terlalu jauh. Petik 2. Yan Shaoze menghela nafas dan berkata, ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan telinga saya saat ini, mereka tidak bekerja dengan baik. Saya harus kembali dan membersihkannya. Suara Huo Yuhao tidak bergerak ke arah kami, dan kurasa tidak ada orang di kota Shrek yang mendengar apapun juga. Anak ini selalu bergumam, siapa yang tahu apa yang dia bicarakan. Petik 2. Sudut mulut Penatua Suan berkedut lagi. Dia menghela nafas juga dan berkata, aku belum minum anggur untuk waktu yang lama, tapi Yuhao membuatku marah tadi malam sampai-sampai aku minum sedikit, ke titik di mana kepalaku masih sedikit pusing hari ini. Tidak, saya tidak bisa terbang lagi. Biarkan saya beristirahat di benteng selama beberapa saat. Anak ini tidak akan pernah kalah, jadi apa yang masih kita lakukan di sini? Ayo, mari kita kembali. Petik 2. Hati Penatua Song berkedut bukan? Sial, kau Douluo utama,
dan kau bilang kau tidak bisa terbang lagi. Siapa yang akan percaya itu? Apakah Anda benar-benar percaya itu sendiri? Penatua Suan menatap dalam-dalam pada Penatua Song dan berkata, ada beberapa hal yang, jika Anda terus mengatakan kepada diri sendiri berulang kali, Anda akan percaya pada waktu. Pasukan Kekaisaran Sun Mun yang terdiri atas 100.000 orang terdiam total di kejauhan. Para prajurit normal, yang awalnya terpisah karena pertempuran hebat ini bukan urusan mereka, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Alat pengintai jiwa mereka juga segera mendeteksi bahwa penguasa jiwa kota Shrek yang telah terbang kembali akan kembali. Apa artinya itu? Paling tidak, ini berarti di mata mereka bahwa kota Shrek telah menyerah pada Huo Yuhao. Dia benar-benar sendirian di saat ini. Juzi menatap Huo Yuhao, dan matanya sehitam mungkin. Perasaannya sangat bertentangan dan berantakan pada saat ini. Dia tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao, yang selalu baik dan baik hati, akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan melakukan apa saja untuk warga sipil normal, tetapi dia membuat dirinya sendiri dikutuk secara universal dengan kata-kata itu. Apakah saya benar-benar memaksa ini terjadi? Apakah itu karena keluarga kerajaan Dowling Empire telah sepenuhnya dimusnahkan di Lingdo City? Apakah saya memaksanya untuk melakukan ini? Yu Hao, hati Juzi melunak sedikit pada saat ini, dan bahkan kewaspadaannya terhadap Huo Yuhao tampaknya sedikit berubah karena hatinya yang melembut. Apa yang kamu inginkan? Suara Juzi masih sedingin biasanya, tapi dia tidak sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya tidak ingin apa-apa. Lagi pula aku sendirian, dan aku hanya akan mengadu aku denganmu untuk selamanya. Petik 2. Jangan berani. Juzi meraung dengan marah. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kamu bisa mencoba, dan lihat apakah aku berani atau tidak. Saya tidak menggunakan hidup saya sendiri dalam taruhan ini. Ada banyak orang di sini. Petik 2. Tubuh Juzi bergetar. Kamu adalah Doulo berjudul, namun kamu berani menargetkan warga sipil yang tidak bersalah. Apakah kamu tidak takut langit memukulmu? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya lebih suka dipukuli oleh surga daripada menghancurkan negara saya. Langit akan memukulku, tetapi itu akan menyelamatkan banyak nyawa yang ingin aku lindungi. Jadi bagaimana jika surga menjatuhkanku? Petik 2. Juzi tampak agak bingung. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke atas ke langit. Aku tidak yakin apakah perjalananmu ke sini untuk meminta akademi untuk menyerahkan aku adalah niat awal kamu. Tapi karena Anda sudah mengajukan permintaan itu, maka saya di sini. Tetapi menangkap saya tidaklah mudah. Mengapa kita tidak memiliki taruhan di depan kedua pasukan ini? Petik 2. Taruhan. Penjaga yang diturunkan Juzi segera diangkat sekali lagi ketika dia mendengar kata itu. Taruhan. Dia ingin bertaruh apa? Juzi menatap Huo Yuhao dengan bingung. Apa yang ingin kamu taruhan? Juzi menurunkan suaranya saat dia berbicara. Huo Yuhao berkata dengan jelas, kalian paling takut dengan kemampuan saya untuk menyembunyikan diri, dan saya tidak ingin melihat Anda menghancurkan negara saya. Meskipun saya tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan Shrek City, saya masih ingin melindunginya. Kami akan bertarung 10 pertempuran untuk menentukan pemenang. Saya akan menghadapi 10 orang sendirian, yang akan bergiliran untuk melawan saya 1 lawan 1. Kami akan bertarung sampai mati, dan pemenang akan melanjutkan, sementara yang kalah mati. Jika kalian bisa membunuhku dalam 10 putaran, maka semuanya akan berakhir. Jika saya memenangkan semua 10 putaran, maka Anda akan menarik pasukan Anda, dan Anda tidak dapat menyerang Akademi Shrek dalam waktu 3 tahun. Kami akan segera melaksanakan taruhan ini jika Anda setuju, dan jika tidak, maka bersiaplah untuk membayar dengan nyawa warga sipil Anda. Petik 2. Juzi tiba-tiba mendapat wahyu. Huo Yuhao sudah lama meramalkan ini. Ini adalah tujuan terakhirnya setelah menekan dan mengancam seperti itu. Itu sangat pintar. Dia menggunakan kekuatan dan ancamannya sendiri untuk mengikat pasukan Sun Moon Empire. Dia memaksaku untuk menyelesaikan taruhan ini dengannya. Pasukan Juzi dari 100.000 sedang menonton, dan jika Kekaisaran Sun Moon tidak mengambil taruhan ini, itu berarti Kekaisaran tidak peduli dengan keselamatan tentara mereka. Tentara akan jatuh dalam kekacauan, dan selama Huo Yuhao dapat menciptakan beberapa insiden kecil dan kerusakan, itu bisa mengarah pada peristiwa yang paling ditakuti militer, pemberontakan. Juzi tidak bisa menerima kemungkinan itu, dan begitu pula jenderalnya.
Karena itu, Huo Yuhao telah membayar dengan reputasinya sendiri untuk mengikat seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, dan dia masih bukan Douluo utama. Dia bahkan bukan Douluo transenden. Dia telah menuntut untuk mengambil 10 orang satu demi satu sendirian di bawah keadaan seperti itu, jadi tidak ada alasan bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menolak. Orang ini. Tekanan pada Shrek akan hilang jika Kekaisaran Sun Moon menarik pasukan mereka dari kota Shrek. Selanjutnya, rencana pasukan untuk bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo kemungkinan akan berubah. Yuhao, kamu telah memberiku masalah yang sangat sulit. Pikiran Juzi berputar cepat dalam periode waktu singkat itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Suara ini sangat lembut, tetapi jelas tidak wajar. Tuan jiwa jahat adalah musuh bersama kita. Juzi merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huo Yuhao masih bisa memproyeksikan kesadarannya ke dalam pikirannya dengan penghalang pertahanan terkait yang tangguh yang melindunginya. Pada saat yang sama, dia segera mengerti apa yang ingin dia lakukan.